Okay, class. Today our topic is pre-modifiers and post-modifiers. However, in the last videos, I skipped one more part about adjectives, yeah. And today I'll explain you a little bit about this. Yang ini ya, last time kan kita you've learned the adjectives use attributely and predicatively, ya, yang kata sifat yang digunakan sebagai attribute dan juga secara predikatif. Yang kalau atribut kan pelengkap ya, dia yang menerangkan kata benda. Misalnya for example, a happy girl, ya. Kemudian red flag, brown table, ya, very tall man, itu kan adjectives that can be used as attributes, ya. Kalau yang predikatif itu yang setelah linking verb, setelah kata kerja, setelah verb. Jadi verb untuk adjective ini namanya linking verb. Linking verb itu to be, ya. To be itu kalau saya bilang to be atau be itu berarti is, am, are, was, were gitu ya. Be, been, ya, itu namanya kan to be. Itu memang linking verb untuk adjective ya. Linking verb yang lain yang dari kata kerja words ya. Jadi dari kata verb words itu yang terutama berhubungan dengan rasa. Ada beberapa aja sih, you just can memorize them as seperti especially words related to sense such as feel, ya, hear, apalagi taste, ya, it tastes good, it tastes bad. Nah, ya, jadi bukan tastes badly tapi it tastes bad, it tastes delicious, not deliciously. Jadi kalau linking verb itu ikutnya adjective, bukan adverb yang ada lilinya itu ya, adverb of manner. Sekarang kita lihat, memang nggak perlu kalian hafal-hafal untuk apa istilahnya ya, yang penting you know how to use them. Tapi me, I am as your teacher or lecturer, I have to explain you with the terms. Kalau nggak gimana jelasinnya kan? Kalau nggak saya sebutkan termsnya. But you just know how to use them. If you remember the terms, of course that's better. Oke, tapi dia bilang, nah kalau yang digunakan, dia bilang di sini ada some adjectives, ada beberapa adjectives can only be used predicatively. Jadi hanya digunakan bisanya cuman secara predikatif. Jadi dia hanya bisa ngikut kata kerja, linking verb ya. Kalau saya bilang verb untuk adjective namanya linking verb. Khususnya, especially be, khususnya kata kerja be, is, am, are, was, were. Nah, for example, biasanya dia bilang many of the members of this group begin with A. For example, afloat, mengambang ya. Afraid, alive, alone, ashamed, asleep, awake. Ini misalnya, our balloon was aloft at last. Our balloon was aloft at last. Balon kita akhirnya mengambang. Charles is abroad again. Jadi nggak ada abroad itu adjective, tapi dia memang ikutnya predikatif aja. Nggak ada abroad girl. Nah, itu nggak bisa. Tapi the girl is abroad. Gadis itu ke luar negeri. The child is afraid. The girls were asleep and were not aware of the noise. Ya, the girl were asleep. Gadis itu tertidur ya. Okay. Nah, saya mau discuss itu aja. Now we go back to the topics. Kalau ini sih ini ya, dia bilang ya kalau mau bikin kata sifat, kalimat misalnya she was glad, bikin kalimat dengan she was glad. Mau ada lagi dia gembira ngapain, you can add to infinitive or preposition. She was glad to help. Nah, dia senang membantu. He was afraid, takut apa? He was afraid for his life. I was free, saya bebas ngapain? I was free from guilt. Nah, saya bebas dari bersalah. Ya, itu standar lah ya. Okay, sekarang we go to the topic today, that is pre-modifiers. Oh, there are two topics today, pre-modifiers and post-modifiers. Tapi intinya modifiers ya. Modifiers itu tadi, modifier itu adalah penerang atau kata-kata yang menjelaskan kata benda. Masuklah adjective. Tapi adjective bukan satu-satunya modifier. So, adjectives nih Anda ya, determinants and other nouns can all be used to describe a noun more specifically. Jadi, modifier itu ada adjectives.
Yang tadi yang kemarin sudah kita bahas, tadi barusan sekarang juga kita bahas, itu namanya modifiers. Jadi modifiers itu intinya yang menjelaskan kata benda. Bisa adjectives, sudah kita bahas. Determiners itu macam-macam sih ya. Determiners itu bisa yang articles kayak the, ya, the, an gitu ya. Atau bisa juga ya that, this itu juga determiner ya. Juga bisa possessive determiners such as apa tuh? My, their, my book. My itu kan modifier untuk book ya. Jadi jadi bisa adjective, bisa determiners. Yang determiners itu masuk juga ya, some itu namanya cardinal numerals or quantifiers, itu many, some, both, all, no itu ya. Ya, no girls like me. Nah, itu no-nya itu juga sudah modifier masuk ke determiner. Atau other nouns, kata benda lain, kayak di kalimat kayak di frase table tennis. Nah, table tennis, table itu noun, tennis juga noun. Main noun-nya itu adalah tennisnya. Tennis itu noun, main noun. Table-nya itu adalah modifier untuk tennis ya. Nah, bedanya pre-modifiers sama post-modifiers, ya bedanya kalau pre ya sebelum ya, modifiers yang sebelum kata benda. Kayak tadi, happy girl, happy itu. Ya, ini ada contohnya, a young man, these onions ya. A young man, a itu determiner, yang adjective, man-nya ya kata benda yang dijelaskan. Tapi a yang itu modifiers, semua pre-modifiers namanya. These onions, this pre-modifier, onions-nya noun-nya. My aunt's house, nah my aunt's itu pre-modifiers. Ya. House-nya ya main noun-nya, kata benda utama. The elephant house, nah ya gampang lah ya. Nah, kalau post modifiers, ya of course namanya post pasti setelah ya. Jadi dia modifiers yang letaknya setelah kata benda. For example, the young man with the guitar. Ini ada pre, ada post ya. Pre-nya the young, kata benda yang dijelaskan mereka itu adalah man ya. The young man with the guitar. With the guitar itu adalah post modifier. Ini yang jadi post modifiers bisa prepositional phrase ya. Prepositional phrase itu adalah frase yang ada kata depannya. Ini kan ada with ya. Prepositional phrase itu masuk ke adverb ya. Nah, contoh kedua, the person who met me. The person who met me. Nah, who met me itu clausa. Namanya subclause, anak kalimat. Anak kalimat itu apa sih? Clausa itu apa sih? Clausa itu adalah subject plus verb. Nah, jadi gini. A sentence must consist of at least a clause. Kalimat itu minimal terdiri dari satu clausa. Jadi lebih dari satu clausa bisa of course. Karena clausa itu subject plus verb. Misal, I go if you go. Titik ya, full stop. Itu how many sentences? One sentence. Karena titiknya sudah sampai terakhir ya. Satu titik aja. Yang menentukan how many sentences kan satu titik, satu kalimat. Jadi kalimat itu idenya lengkap dan ada titiknya. Makanya dititik karena the idea is complete. Right. I go, subject, clausa pertama, how many clauses? Tadi I said one, how many sentences? One sentence. How many clauses? Two clauses. First clause is I go. Saya pergi, I go. I subject, go verb. Second clause is if you go. If you go. If itu namanya kata sambung ya. Jadi subordinate conjunction buat anak kalimat. Buat anak kalimat. Jadi clausa kedua itu adalah if you go. You subject, go verb kan? Clausa lagi. Cuman if you go ini namanya subclause, anak kalimat. Kenapa anak? Nah, kalau kita pisahkan I go sendiri, bisa nggak kita titik? We can put a full stop because the idea is complete. I go, titik. Udah, saya pergi. Kita bisa kasih titik, itu namanya main clause. Jadi a sentence must consist of at least one main clause. Jadi kalimat itu minimal terdiri dari satu clausa utama. Terserah anaknya mau berapa. Yang penting induknya minimal ada satu. If you go itu
Anak, coba kita pisahkan. If you go, kita titikkan, bisa nggak? Is the idea complete? Idenya lengkap nggak? Is the idea complete? Enggak kan? Nah, okay. Wait. Okay. Alright. We continue. I was worried that it's over. Okay. Kita lihat tadi ya. Kenapa dia disebut anak? Karena dia nggak bisa jadi kalimat. Dan apa ciri-ciri subclause? Pasti ada kata sambungnya, gampang ngenalinnya. Ada kata sambungnya kayak if, when, because, ya, after, before, ya, even though, although. Nah, itu pasti ngikutnya subclause. Jadi dia nggak bisa jadi anak. Nah, anak ini bisa jadi, anak kalimat ini ya, subclause ini ya, who, when, where, itu juga membentuk kata sambung yang membentuk anak kalimat. Ini bisa jadi post modifiers. The person who met me. Tapi katanya kalimat ini belum selesai ya. The person who met me ngapain? Orang yang ketemu saya ngapain? Dia cuma mau bilang ini aja, sepotong kalimat, sepotong frasenya aja ya. The person who met me, misalnya orang yang bertemu saya itu is a nice one, misalnya. The person who met me is a nice one, for example. Tapi kan kita di sini cuma mau bilang ini ya, post modifiernya. Di sini the person who met me, the post modifier of the person. The-nya itu pre-modifier, dia determiner ya. The girl I was standing near. Ini sebenarnya kata yang benernya adalah the girl who I was standing near. Cuman dalam beberapa kasus who ini bisa hilang, dia akan membentuk informal sentence. Dia nggak formal. Jadi kalau mau formal ada who-nya di situ, tapi who-nya boleh hilang. So you can just say the girl I was standing near. Gadis yang saya berdiri dekat dia. Tapi belum selesai kalimatnya. The girl I was standing near ngapain gitu kan? Misalnya the girl I was standing near is beautiful. Jadi kalimatnya itu terdiri dari dua klausa, yang induknya itu the girl is beautiful, that I was standing near, atau who I was standing near itu anaknya. Ada who-nya atau that-nya di situ, cuman boleh hilang. Okay ya? I hope you understand that. Then the exercises I'll tell you next. Bisa isi sendiri exercise-nya, bisa nggak? Jadi di sini the girl I was standing near itu post modifiernya. The people involved-nya post modifier untuk people yang terlibat. Nah, itu adjective ya. Okay.